Perkenalkan, nama saya Lisan Manik dari Prodi Informatika dengan NIM 11S24024. Alasan saya memilih soal ini ialah, saya memilih soal ini karena sangat relevan pada anak-anak zaman sekarang yang pada dasarnya tidak tahu mengatur atau memprioritaskan waktu dengan baik. Oleh karena itu, dengan memaparkan soal ini, saya berharap audiens dapat memprioritaskan waktu dengan baik. Pada soal ini kita dapat melihat soal bahwa soal ini berhubungan dengan pada waktu yang ada pada tempat, durasi waktu, jam sibuk toko, dan pada soal ini diberi juga kita bahwa deklarasi barang-barang harus melakukan 4 tugas dan pada waktu yang diberikan hanya 1 jam. Pada soal diberi, bantulah si deklarasi untuk mengurutkan tugas agar ia dapat menghindari waktu sibuk semua toko. Nah, pada tabel dapat kita lihat ada jam sibuk toko. Jam sibuk toko ini ada beberapa selang waktu. Yang perlu kita ketahui adalah setiap jam di awal kita harus hindari dan kita akan masuk kepada jam yang tidak pada di awal waktu. Kita lihat pada kafetaria dan toko buku. Ini merupakan dari contoh tempat yang dapat kita kunjungi yang pertama, karena pada jam sibuknya tidak pada di awal waktu. Dan pada toko makanan dan kantor pos ialah contoh kedua yang jam sibuknya di awal. Nah, pertama yang kita harus jumpai adalah kafetaria dan toko buku. Nah, pada kafetaria itu yang pasti kita jumpai yang pertama, karena kafetaria ini waktunya selangnya pada 20 menit, sedangkan toko buku 15 menit. Nah, jika kafetaria pertama, maka otomatis yang toko buku juga yang kedua. Nah, lalu kita lihat kepada yang toko makanan dan kantor pos. Kantor pos dapat kita lihat hanya berselang 30 menit dan toko makanan. Maka yang pertama yang harus kita kunjungi adalah kantor pos, karena di awal yang dapat waktunya ialah kantor pos dan toko makanan. Nah, jadi yang dapat kita kunjungi, yang dapat kita urutkan ialah yang pertama kafetaria, kantor pos, toko makanan, dan toko buku. Kenalkan, saya Bonifacius Geraldo dari Prodi D3 Teknologi Komputer dengan NIM 433-24013. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai soal Bebras Challenge Indonesia tahun 2016 untuk setingkat SD atau MI. Adapun alasan saya memilih soal ini, yaitu karena ideal untuk melibatkan logika, kreativitas, dan pembelajaran berbasis aktivitas dalam pendidikan dasar. Dengan menyusun urutan instruksi seperti algoritma, anak-anak secara tidak langsung belajar dasar-dasar berpikir komputasional yang relevan dengan dunia teknologi dan pemrograman. Berikut soalnya bahwa diketahui si robot hijau ingin keluar dari lorong dengan instruksi 4 arah, kanan, bawah, kiri, dan atas, yang dimana kita diminta untuk mengumpulkan 8 huruf yang akan dilakukan 4 kali perulangan atau looping. Adapun jawaban dari saya yaitu bawah-bawah, kanan-kanan, atas-atas, kanan-kanan. Yang dimana diketahui bahwa robot hijau akan melakukan perulangan sebanyak 4 kali dengan syarat 8 huruf urutan gerakan terpenuhi. Dalam soal dapat dilihat bahwa bentuk jalur grid atau kotak dari labirin memiliki jumlah yang sama, sehingga akan memudahkan dalam melakukan perulangan atau looping. Setelah ditemukannya 8 huruf gerakan, robot hijau sudah menempuh 1/4 jari jalan keluar, dan akan ditemukan pola perulangan yang akan dilanjutkan robot hijau sebanyak 4 kali. Maka jawaban yang benar adalah BBRRAARR dengan perulangan loop sebanyak 4 kali. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Suharto dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 12S24037. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan soal yang saya pilih mewakili kelompok saya dari referensi Bebras tahun 2016. Adapun soal yang saya pilih adalah soal sederetan arah yang digambarkan oleh sebuah robot. Deskripsi soalnya, sebuah lebah robot memiliki 4 tombol panah di punggungnya dengan perintah yang berbeda dengan yang dilaporkan seperti gambar berikut. Jadi dari sederetan penekanan tombol ini, diberikanlah tombol yang akan diingat oleh para siswa SD nanti sebagai program atau inputan yang akan dijalankan oleh robot tersebut. Terdapat juga tombol Go untuk memulai gerakan yang akan dilakukan sesuai dengan program yang telah dimasukkan sebelumnya. Contoh, mula-mula lebahnya ini bergerak maju, kemudian perintah ke kiri dia berputar ke kiri, lalu bergerak maju, sehingga penekanan Go berikutnya itu menyebabkan gerakan yang sama, atau bisa disebut dengan looping dalam istilah informatika atau istilah komputer. Jadi pertanyaannya untuk ditanyakan kepada mereka nanti, manakah deretan penekanan tombol yang mengembalikan robot lebah ke posisi arah semulanya? Adapun saya memilih soal ini, alasannya adalah karena soal ini dapat memberikan tantangan berpikir logis yang dapat mengasah kemampuan berpikir komputasional anak-anak SD. Dengan memecahkan soal ini, tentunya peserta dapat menganalisis pola gerakan berdasarkan instruksi, juga dapat meningkatkan ingatan mereka, sehingga dapat memahami bagaimana perintah tersebut dapat mengaruhi hasil akhirnya. Karena ada satu langkah yang salah, maka perintah akhir akan dapat berjalan dengan gagal total.
Selain itu, soal ini juga mengajarkan konsep penting dalam pemrograman, yaitu bagaimana memastikan program bekerja sesuai harapan, bahkan jika dieksekusi lebih dari satu kali. Itulah dalam aspek informatika yang terdapat dari soal bebas tersebut. Solusi pribadi dari saya, di luar solusi yang diberikan oleh Bebras, setiap urutan tombol diuji untuk melihat apakah robot kembali ke posisi arah semula setelah eksekusinya dimulai. Jadi pada opsi C-nya itu dia benar karena di situ disebutkan robot bergerak maju, memutar ke kiri dan ke kanan 2 kali lalu maju kembali. Berikut merupakan pemaparan dari Perkenalkan, nama saya Johan Fibranto Said dengan NIM 412 dari Prodi Teknik Meteorologi. Jadi di sini saya akan menjelaskan soal Bebras referensi tahun 2015 tingkat SD. Di sini soalnya, Bebras ingin meletakkan 5 botol di atas rak. Dia ingin agar botol-botol itu dibariskan dari yang paling kecil bagian tengahnya hingga yang terbesar dari kiri ke kanan. Inilah plan itu dengan menggaris botol di atas rak. Pertanyaannya, inilah botol-botol berikut ini di atas rak terurut menurut bagian tengah atau leher dari botol, mulai dari yang paling kecil ke yang paling besar. Jadi di sini ada 5 botol berbeda dengan yaitu warna biru, merah, pink, hijau, dan kuning. Jadi di sini solusi yang dapat saya temukan yaitu yang pertama, mengidentifikasi ukuran botol. Perhatikan urutan ukuran botol-botol yang diberikan. Urutan botol berdasarkan ukuran bagian dari yang terkecil hingga yang terbesar. Langkah kedua yaitu menyusun botol di rak. Setelah kita identifikasi ukuran botol, kita letakkan botol di atas rak dari kiri ke kanan sesuai urutan ukuran yang telah diidentifikasi pada langkah pertama. Contohnya jika ukuran botol dari kecil ke besar adalah A, lalu B, C, D, dan E, maka susunan di rak itu harus A, B, C, D, dan E. Adapun alasan saya memilih soal ini adalah karena soal ini mampu melatih berbagai kemampuan penting siswa dalam satu aktivitas sederhana. Soal ini menuntut siswa untuk menggunakan logika dan kemampuan analisis dalam menentukan urutan botol dari yang terkecil hingga yang terbesar. Dengan melakukan pengamatan dan penyesuaian, siswa belajar untuk berpikir sistematis dan membuat keputusan berdasarkan data visual. Dan itu, aktivitas menggerak botol memberikan pengalaman yang interaktif dan menyenangkan, sehingga meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Keterampilan visual spasial yang terlibat juga relevan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menyusun benda-benda secara teratur. Soal ini juga mengajarkan siswa bagaimana menyelesaikan masalah secara bertahap dan terstruktur, menjadikannya alat yang efektif untuk melatih kemampuan kognitif mereka dengan cara yang menarik. Perkenalkan, nama saya Yohana Agata Hombing dengan NIM 41424-056. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang soal Bebras SD MI tahun 2016 dengan judul soal mengecat. Jadi di sini deskripsi soalnya, Dengklek si berang-berang dapat mengubah cat tembok menggunakan sebuah roller atau kuas gulung ajaib yang cara kerjanya sebagai berikut. Kuas mengganti gambar yang ada dengan gambar berikutnya yang ditunjukkan sesuai arah panah, seperti dijelaskan pada gambar berikut. Saat Dengklek menggunakan kaos ajaib tersebut dengan gambar yang ada di sebelah kiri, ia akan mendapatkan gambar sebelah kanan. Jadi pertanyaannya, gambar apa yang dihasilkan setelah memakai kuas ajaib terhadap gambar tersebut? Jadi solusi saya itu, yang pertama langkah yang harus kita lakukan adalah lihat aturan kuas ajaibnya. Kalau simbolnya lingkaran, nanti berubah jadi segitiga. Kalau segitiga jadi belah ketupat jadi bintang, dan bintang balik lagi menjadi lingkaran. Intinya semuanya berputar sesuai urutan tertentu. Nah, yang kedua itu perhatikan gambar awalnya. Di soal ada 4 simbol, yaitu lingkaran, segitiga, belah ketupat, dan bintang. Langkah ketiga itu ubah satu persatu. Jadi lingkaran menjadi segitiga, segitiga menjadi belah ketupat menjadi bintang, dan bintang menjadi lingkaran. Nah, langkah keempat yang terakhir adalah hasil akhirnya, yaitu jadi urutannya berubah jadi segitiga, belah ketupat, bintang, dan lingkaran. Selanjutnya alasan saya memilih soal tersebut yaitu karena soal ini cocok untuk mengembangkan kemampuan penalaran analitis dan pemecahan masalah yang dialami oleh siswa, serta memberikan cara yang menyenangkan dan menarik untuk belajar tentang urutan dan pola. Melalui latihan ini, siswa belajar berpikir secara logis, kreatif, dan terstruktur sambil menikmati proses pembelajaran. Ini tidak hanya relevan untuk pendidikan formal, tetapi juga berguna dalam kehidupan sehari-hari, di mana pola, urutan, dan transformasi sering banget ditemukan. Sekian dari video saya, terima kasih. Jadi di sini ada soal, dikatakan pada soal, setelah acara pentas musik, banyak sampah di lapangan. Robot pembersih mengambil sampah yang ditinggalkan penonton seperti pada gambar berikut ini. Nah, di sini kan ada gambar si robot dan berbagai sampah. Dan dikatakan juga, robot pembersih akan bergerak mengambil sampah paling dekat. Kemudian, ia bergerak dan mengambil sampah paling dekat berikutnya. Robot terus mengulang-ulang langkah sampai semua sampah dipungut-pungut. Nah, di sini ada beberapa tipe sampah. Yang pertama itu ada sampah botol, cangkir atau cup, dan yang ini seperti cup dan juga ini sampah kertas putih.
Nah, kan dikatakan di sini robot akan mengambil sampah yang paling dekat dengan dia. Dan robot akan mengambil sampah yang berwarna biru. Lalu, robot akan mengambil sampah yang warna coklat. Kemudian, robot akan mengambil sampah botol ini. Setelah robot mengambil sampah botol ini, dia akan melihat sampah mana nih yang dekat dengan dia. Lalu dia mengambil sampah kertas ini. Setelah itu, robot melihat sampah yang paling dekat yaitu sampah yang berwarna coklat tersebut. Lalu, robot akan mengambil sampah yang mana yang paling dekat dengan dia. Pastinya dia akan mengambil sampah botol ini. Kemudian, robot akan mengambil pastinya sampah yang warna putih dong. Nah, lalu robot mengambil sampah yang paling terakhir, yaitu sampah yang berwarna biru atau cup yang berwarna biru ini. Nah, dikatakan di sini benda apa yang dipungut paling akhir oleh robot? Yang dipungut oleh robot yang paling terakhir itu sampah cup yang berwarna biru ini. Lalu jawabannya B. Masih. Baik, perkenalkan nama saya adalah Octavia Damanik, NIM 13S24016 dari Prodi S1 Teknik Elektro. Jadi di sini saya akan membahas soal Bebras SD di tahun 2019. Di sini dikatakan bahwa Sembah Si Berang-Berang adalah penari terkenal di negeri Bebras. Tariannya terdiri dari 5 posisi. Setiap kali ganti gerakan, Samba mengubah posisi satu lengan atau satu kaki saja. Anda ingat bahwa tarian Samba hanya ada 5 gerakan, tetapi tidak ingat urutan yang benar. Pertanyaannya adalah di mana dari pilihan berikut ini yang akan menjadi gerakan ketiga. Nah, kita telah lihat bahwa di gambar soal itu telah terdapat 5 gambar yang tidak beraturan. Di sini kita akan mengubah kelima gambar ini menjadi lebih beraturan. Kita umpamakan gambar pertama ini adalah P, lalu yang kedua T, yang ketiga Q, yang keempat R, dan yang kelima itu yang terakhir S. Jadi kita mau merubah gambar ini menjadi mulai dari PTQRS menjadi PQRST. Jadi kita dapat menganalisa posisi mana yang lebih tepat untuk diletakkan di deretan awal atau yang akan menjadi gerakan awal di tarian tersebut. Di sini kebetulan pada gambar ini di gerakan pertama itu memang terdapat P. Lalu kita mencari gerakan yang kedua. Di sini di soal juga dikatakan bahwa posisi satu lengan atau posisi satu kaki saja. Berarti kita dapat simpulkan gerakan keduanya itu yang pertama kali diangkatkan ke atas adalah lengan kanannya. Jadi posisinya itu udah menjadi PQ. Lalu yang ketiganya itu adalah tadi kan lengan kanannya yang ke atas, sekarang kaki kanannya yang akan ke atas atau bisa dibilang terbuka. Telah terderet PQR. Lalu yang keempat begitu juga sebaliknya, dari lengan kanan ke kaki kanan lalu ke lengan kiri. Dan yang keempat itu kaki kiri. Jadi sekarang kita telah mengetahui bahwa deretan yang ketiga itu adalah R. Nah, dari deretan gerakan awalnya acak sudah tersusun menjadi gerakan yang diinginkan, menjadi PQRST. Di soal ini juga kita dapat melihat bahwa kita tidak hanya dapat menyusun ini dengan cara belajar atau memahami materinya, tetapi kita juga bisa memperhatikannya dengan siswa-siswi dan mengajaknya sambil bermain-main. Karena kita tahu bahwa anak SD biasanya cenderung bosan ketika belajar. Jadi di sini kita akan mengajaknya bermain sambil belajar agar menjadi lebih efektif. Nah, alasan saya memilih soal ini adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan logika siswa-siswi dalam memecahkan masalah yang ada. Juga untuk meningkatkan minat, karena dapat kita lihat bahwa anak-anak biasanya bosan pada saat belajar atau menjadi malas. Nah, di sini kita akan mengajak mereka untuk mempraktikannya sambil bermain-main agar belajar mereka itu menjadi lebih efektif. Namun tetap menghasilkan sebuah pemikiran yang kritis. Terima kasih.